pengurus DPP KNPI. Jadi tidak ada undangan. Habis itu juga saya sebagai mandataris kongres, saya tidak pernah mengetahui adanya rapat pleno karena saya sedang posisi saya di Riau. Bang, pemecatan ini katanya abang berkaitan dengan salah satu laporan abang terhadap Bu Janda. Ini seperti apa nih bang? Ya jadi gini Mas, DPP KNPI hari ini kan menjadi seksi ya, banyak orang yang melihat bahwa kegiatan-kegiatan DPP KNPI tentang sosial masyarakat juga sedang giat-giatnya. Kita di pandemi COVID, kita juga menjadi garda terdepan ya, keliling terus membantu masyarakat. Habis itu bencana-bencana yang ada di Indonesia, setelah itu kasus-kasus politik, habis itu kasus-kasus ya yang hari ini mungkin pelaporan-pelaporan yang ditangani oleh tim hukum DPP KNPI. Jadi kalau kita lihat ini banyak faktor ya. Yang kita bingung kan bahwa hanya segelintir orang, tidak sampai ya 20-an itu, sekitar 20-an bisa di teman-teman media cek, ya, teman-teman cek di Ritz Carlton. Ya jadi rapat itu di hotel mewah dan dihadiri hanya 20 orang, 20-30 orang. Ini kan bahaya ini. Jadi seakan-akan memframing media, akhirnya mereka panggil, ya mereka mengatakan terjadinya rapat pleno dan pemecatan terhadap saya. Gitu. Ada upaya hukum terhadap 20 orang itu? Ya kita upaya hukumnya sesuai ADART ya, bahwa kepengurusan DPP KNPI ini kan usulan dari organisasi kepemudaan yang berhimpun di DPP KNPI, juga dari DPD provinsi yang mengusulkan nama-nama untuk menjadi pengurus. Saya sebagai mandataris kongres, sebagai salah satu formatur, akhirnya memasukkan nama-nama tersebut ke dalam kepengurusan. Jadi karena kelakuan yang mereka lakukan telah melanggar ADART Komite Nasional Pemuda Indonesia, ya mungkin di rapat pleno ini kita putuskan nantinya kita kembalikan kepada organisasi mereka masing-masing. Artinya saksinya dipecat Pak mereka? Ya kalau bahasa pecat nanti kasar, dikembalikan aja di organisasi, kembalikan ke induk organisasinya. Bang, sepertinya kan ini kan ada dua jadinya nih bang ya. Jadinya KNPI ini agak dualisme nih bang. Sebenarnya abang sudah ketemu sama Waketum ataukah sama yang kemarin-kemarin yang di sana bang? Ya ini kan motifnya banyak mas ya. Yang saya bilang terkait pelaporan, kalau misalnya saya bukan ketua umum lagi kan mungkin pelaporan bisa ditarik oleh mereka. Jadi ada perdamaian antara saya dengan orang-orang yang dilaporkan. Karena kan secara organisasi, laporan DPP KNPI itu secara organisasi. Jadi kalau saya dipecat otomatis laporan DPP KNPI juga dicabut. Gitu. Kalau menanggapi Ada upaya untuk pertemuan nggak istilah? Pertemuan-pertemuan kita sudah lakukan ya, tapi kan apa yang mereka lakukan ini sudah sangat fatal. Mereka framing di teman-teman media, mengeluarkan isu-isu hoax ya, bahwa adanya persatuan dan bahwa akan adanya pleno yang mewah di Hotel Ritz Carlton. Ini kan sebetulnya pembusukan ya terhadap KNPI hari ini. Bisa teman-teman lihat kan KNPI hari ini kan sedang berkibar, sedang menjadi organisasi yang seksi di pemuda dan masyarakat Indonesia. Waktu kemarin kan ada Bang Jackson, Fadli, beberapa teman-teman menghadap ke Pak Yasona. Katanya Pak Yasona lalu bilang nanti akan diadakan kongres bersama, itu bagaimana tanggapannya? Jadi bukan hanya Pak Yasona yang mereka menghadap, tapi juga ada Pak Menpora ya, ada Pak Jainuddin Amali dan Pak Yasona Lauli. Pak Jainuddin Amali dan Pak Yasona Lauli ini kan tidak mengetahui benar-benar tentang kondisi Komite Nasional Pemuda Indonesia. Jadi mereka tidak bisa disalahkan juga. Jadi kalau misalkan hanya segelintir orang yang datang menyatakan ada persatuan KNPI, nah yang kita bingung nih persatuan di sisi mana? Perasaan KNPI selama ini nggak ada masalah loh. Kita kegiatan santai-santai aja. Mungkin teman-teman media pernah kita undang ke DPP, tidak pernah ada gejolak keributan ya, di daerah-daerah juga saya berjalan. Alhamdulillah sampai detik ini tidak ada, saya rasa ada perpecahan di KNPI. Nah kedua juga pertemuan yang dilakukan oleh Pak Fat Arafiq ya dengan Pak Menpora, ini kita bingung. Fat Arafiq ini posisinya sebagai apa di KNPI? Dia bukan ketua umum, tapi dia yang menyerahkan 3 tanda tangan yang mengaku-ngaku ketua umum kepada Pak Menpora. Jadi ya jangan sampai Pak Menpora tersesat lah dengan kondisi ini. Kita lihat kan kalau memang ada bersatu ya ajak dong saya. Kalau emang bener ada masalah di KNPI, tapi kan gak ada masalah, saya aja nggak pernah diajak. Gitu, saya aja di luar kota kan lagi melantik
ketua terpilih Provinsi Riau. Terakhir Bang, untuk rapat plan ini akan membahas apa aja Bang? Ya, satu masalah tudingan-tudingan yang mereka lakukan, tidak ada transparansi anggaran terhadap kepengurusan. Nah, transparansi anggaran kepengurusan ini kan dilakukan di ujung kepengurusan. Nah, transparansi anggaran pun itu kali berupa kegiatan teman-teman panitia ya SCOC melaporkan di rapat pleno. Nah, cuma kan yang saya bilang tadi, rapat pleno itu yang mengusulkan adalah Sekjen DPP KNPI kepada Ketua Umum DPP KNPI. Jadi mengiyakan, saya mengiyakan ya udah laksanakan. Jadi bukannya saya diem-diem nggak diberitahu, tiba-tiba mereka rapat pleno, ini kan kejahatan ADART. Lalu terkait dengan tudingan mereka itu seperti apa Pak? Ya, Tanggapannya? tudingan mas, Apakah tidak transparan, menggunakan ADRT? apa yang mau dilakukan KNPI, DPP KNPI tidak menerima anggaran belanja negara. Ya, PBN kita nggak dapat. Kedua, ya, tudingan bahwa transparansi masalah anggaran dana-dana itu. Boleh tanya ke Kepala Sekretariat DPP KNPI itu kan ada Pak Darsono. Semua surat menyurat kan dari Pak Darsono. Staf Ketua Umum kan, Sekretaris Ketua Umum itu kan Bu Endang, staf saya. Nah, jadi tanya mereka. Kalau masalah keuangan itu kan saya selalu transparan ke mereka semua. Juga transparan kepada Sekjen, Bendum, dan juga mereka yang bilang tuduhan-tuduhan masalah keuangan itu. Jadi nggak ada saya sembunyi-sembunyi. Itu kan uang kecil loh, bukan uang miliaran. Gitu loh. Uang kecil yang mereka tuduhkan sebagai alasan untuk memecah belah kesulitan teman-teman Komite Nasional Pemuda Indonesia. Padahal kegiatan KNPI kan selama ini bukan uang yang mereka hebohkan ini. Bahkan ada pelaporan KPK ini by design adalah ingin menjatuhkan nama baik saya sebagai Ketua Umum DPP KNPI untuk meredam gerakan-gerakan Komite Nasional Pemuda Indonesia yang hari ini sangat dicintai oleh rakyat Indonesia. Banyak keputusan-keputusan DPP KNPI hari ini kan bisa dilihat bahwa masyarakat sendiri kan bahagia benar bahwa ada perimbangan kembali, pemuda-pemuda Indonesia bisa bangkit kembali. Harapan keinginan ke depannya gimana nih Bang? Harapan ke depannya ya pemerintah lebih jeli lah melihat semua, dan saya yakin Pak Jokowi juga enggak ini. Siap, oke siap. Terima kasih Bang.